warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terasa, sebentar lagi kita akan sampai di Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa sampai di bulan Ramadan yang penuh mulia ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan ini, izinkan kami bercerita mengenai sebuah kisah yang terjadi pada beberapa belas tahun yang lalu. Sebuah kisah yang menurut kami menjadi tauladan agar selalu menjadi orang-orang yang bersyukur. Jadi itu sekitar 2008 Februari, waktu itu kami tuh ada diklat, sebuah diklat mengenai peningkatan teknis auditor. Waktu itu diklatnya di Hotel Safari Garden. Dulu sih hotelnya nggak keren-keren sekarang ya level bintang 3 lah dulu. Kalau sekarang mungkin udah 4,5 lah bintang gede, udah mahal harganya gitu. Diklatnya itu juga lama, sekitar 2,5 bulan, terus nginep. Jadi bayangin aja kami tuh ber-20 setiap hari dari pagi sampai malam, Senin sampai Sabtu, libur cuma hari Minggu, itu ikut diklat materi dengan praktek mengenai teknis audit, mengaudit. Di sini saya nggak bercerita mengenai materi diklatnya ya, karena beneran itu diklat serius banget, materinya berat banget, pengajarnya juga semangat. Cuma kita aja nih pesertanya yang kelompok-kelompok gitu, bosen lah ya. Dari pagi begitu, makanannya juga itu aja, pemandangannya juga itu aja gitu. Nah, karena kebosanan itulah kami itu banyak melakukan hal yang nyenengin diri sendiri, kayak tiap sore berenang, main bulu tangkis, main pingpong, main bola. Terus kita ke puncak pas cari Indomie, terus sampai jam 2 pagi di Ataun gitu sama teman-teman. Nah, sampai pada suatu hari itu saya dan teman-teman itu siang-siang ya zuhur itu pengen makan sate kadir tuh di depan hotel itu di seberang, sate kadir 6, nomor 6, saya ingat banget. Ya mungkin karena bosan juga kita makan itu, dan makanlah kita di sana. Dan setelah itu kita sholat zuhur di masjid sebelahnya. Itu pasti teman-teman tahu tuh masjidnya. Nah, hari itu tuh kita melihat seorang bapak-bapak udah tua, kerut wajahnya lelah, tapi tetap memancarkan semangat, duduk di teras masjid sambil menunggu waktu sholat zuhur. Sekilas saya melihat dia itu bawa tongkat magnet gitu loh. Jadi ini tongkat, ujungnya magnet yang kayak besi gede gitu. Hari itu sih nggak ada kejadian khusus ya, kita cuma ada orang gitu. Nah, besoknya kita sholat lagi nih di masjid yang sama, sholat zuhur. Seperti biasa kita keluar cari cemilun, nyari apa ya dulu ya, kayak kentang goreng gitu deh, nyari di sana sambil nunggu zuhur. Nah, waktu itu kita ke masjid lagi tuh, ketemulah sama orang bapak itu lagi gitu. Nah, tapi hari itu kita mulai nih bawaan dia apa sudah detail. Nah, jadi tuh jadi si bapak itu tuh bawa tongkat magnet itu sama ada paku-paku gitu, logam gitu. Nah, dan itu hari kedua, gitu doang ya. Terus kita pulang lagi, seperti biasa diikat lagi. Nah, pas hari ketiga kita datang lagi, sholat zuhur di situ di depan hotel Safari Garden itu. Nah, itu juga mungkin Mas Mercy tahu ya, kita lagi ada diklat auditor lama itu 3 bulan di situ. Nah, di hari ketiga kita ketemu lagi tuh waktu zuhur sama si bapak itu. Tapi kita mulai enggak dan mulai ada kotak mata sama ada senyum. Jadi si bapak itu saya senyumin, saya kotak mata. Ya kita biasalah senyum, mungkin dia juga enggak kali kita perhatiin dia selama 3 hari ini. Terus kita sholat zuhur, nah pas pulangnya nggak jadi kenapa-apa. Terus saya bilang nih sama teman-teman, besok ya kalau dia datang lagi nih gue mau ngobrol sama dia nih. Hari keempat kita datang berturut-turut ke masjid itu, ketemu lagi nggak sama dia. Nah, karena kita udah janji mau ngobrol, kita ngobrol lah sama dia. Nanya, bapak siapa namanya, cuman sayangnya saya lupa namanya. Kemudian saya tanya, ngapain pak di sini? Dia bilang, saya nyari paku
nyari paku, nyari logam pakai magnet ini. Jadi tuh ternyata tongkatnya itu dipakai buat mungut gitu loh, mungut-mungut paku-paku yang ada di pinggir jalan sebelah kiri. Jadi sebelah kiri. Terus saya nanya, "Bapak rumahnya di mana?" Ternyata dia tuh rumahnya di Cipanas. Jadi dia tak subuh itu ya, itu dia jalan dari rumahnya sampai Cisarua dari pagi subuh sampai siang. Nah, ngambil paku-paku itu sampai dengan zuhur. Zuhur itu udah sampai di masjid tuh, jadi habis sholat zuhur dia pulang tuh, balik kanan ke rumahnya di Cipanas. Terus saya tanya lagi, "Bapak emang dapat tiap hari berapa kilo pakunya?" Dia bilang 5 kilo. Terus saya tanya lagi, "Itu setiap hari dapat 5 kilo?" "Iya, setiap hari 5 kilo. Terus kita amazing kan ya, tiap hari dia melakukan itu. Tetapi yang membuat kita takjub itu ternyata bahwa walaupun dia sudah membersihkan paku-paku, tetapi tiap hari ada aja paku yang yang dia dapatkan melalui magnet itu, dan jumlahnya tiap hari sama. Jadi dia tiap hari itu 5 kilo selama 4 hari itu. Nah, disitulah kami yang merenung bahwa memang konsep rezeki yang hakiki itu seperti itu gitu loh. Jadi walaupun kemarin sudah sapu bersih diambil oleh magnet, tapi Allah tuh menyediakan kembali gitu paku-paku dan logam-logam di sepanjang jalan, dan jumlahnya sama setiap hari dalam 4 hari itu, bayangin. Jadi itulah cara Allah menjaga rezeki tiap hambanya untuk orang-orang dan hamba-hambanya yang serius mengejar rezekinya. Jadi untuk teman-teman, kita harus selalu bersyukur ya, di kondisi kita sekarang seperti ini. Terakhir ya itulah, bahwa janji Allah itu tidak mungkin bohong mengenai konsep rezeki ini. Jadi kita harus berusaha. Demikian ceritanya, saya kembalikan ke moderator. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.